Permisi Pak Danang, Beni izin melaporkan. Di kelas rame Pak, anak-anak pada lari-larian, terus pada teriak-teriak, mengganggu kelas sebelah Pak. Loh, kok bisa sih Mas Beni? Duh, kok ya rame, baru ditinggal sebentar padahal ya Mas ya. Duh. Iya Pak, aku tuh sangat marah sama teman-teman, sangat berisik, mengganggu Pak. Ya sudah, sana ini sekarang masuk. Sekarang kita belajar matematika di kelas. Teman-teman suruh masuk semua dan duduk yang rapi. Kalau tidak ya duduk rapi, nanti pembelajaran matematika tidak akan dimulai. Siap Pak Danang, laksanakan. Oh iya Pak, untuk matematika hari ini kita belajar tentang apa Pak? Hari ini kita akan belajar matematika, materinya bentuk-bentuk pecahan dan cara merubah berbagai bentuk pecahan. Nanti kita akan sambung lagi di kelas. Sekarang Beni masuk. Oke Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak kelas 4 A, B, dan C selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini bertemu lagi dengan Pak Danang yang akan menerangkan tentang matematika. Nah, untuk kelas 4 matematika masih di bab 1. Kemarin sudah diterangkan sama Bu Titi mengenai pecahan senilai, mengenal pecahan ya tentunya ya. Nah, di sini Pak Danang akan melanjutkan materi bab 1, yaitu ada 2 pembelajaran di sini atau 2 materi di sini. Yang pertama, bentuk-bentuk pecahan, yang kedua adalah mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, tentunya ada 2 materi di sini yang kita akan bahas. Yang pertama, ada bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan di sini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran, bentuk pecahan desimal, dan bentuk pecahan persen. Nah, ada 4 di sini. Nanti kita akan membahas satu persatu. Bentuk pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa adalah pecahan yang ditulis menggunakan angka pembilang dan angka penyebut. Contohnya seperti ini: 1/2, 3/5, 12/13, dan 4/9. Itu contoh penulisan pecahan biasa. Lanjut, yang kedua ada bentuk pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran dapat diperoleh dari pecahan biasa dan juga sebaliknya. Nah, jadi pecahan biasa bisa dijadikan ke pecahan campuran. Pecahan campuran pun juga dapat dijadikan ke pecahan biasa. Nanti kita akan bahas itu. Contohnya seperti ini: 2, 1/3, 3, 3/4, dan seterusnya. Itu yang dinamakan pecahan campuran. Ada bilangan bulat dan juga ada pembilang dan ada penyebut. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan biasa yang memiliki tanda koma sebagai ciri khasnya. Nah, kalau pecahan biasa itu
berapa per berapa. Kalau pecahan desimal berarti berapa, koma berapa. Ada komanya. Itu ciri khas dari pecahan desimal. Ini contoh penulisan pecahan desimal. Selanjutnya yang terakhir ada bentuk pecahan persen. Nah, pecahan persen ini biasanya sering digunakan jika anak-anak membeli suatu barang yang sedang ada diskonnya, itu biasanya ditulis menggunakan pecahan persen. Contohnya seperti ini. Nah, diskon 5%. Nah, pecahan persen merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan per 100. Bentuk ini merupakan bentuk lain dari pecahan yang ditulis dalam notasi persen. Ada contohnya ini. Ada up to 75% off. Nah, itu biasanya diskon-diskon seperti itu menggunakan pecahan persen seperti ini. Ada lagi contoh diskon 50% plus 20% kalau di mall-mall seperti itu. Selanjutnya, tadi kita sudah mengenal bentuk pecahan. Kita akan berlanjut ke mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, kalau tadi hanya bentuk-bentuknya saja, kalau sekarang kita akan lebih ke dalamnya untuk mengubah berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini ada 5 yang Mbak Dana jelaskan. Yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk biasa. Yang ketiga, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Yang keempat, mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Yang kelima, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, persen menjadi pecahan biasa. Langsung saja kita langsung ke pertama, mengubah untuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Ini ada contoh. Jadi pertanyaannya adalah 5/3 kalau dijadikan pecahan. Ini ada 5/3 kalau dijadikan pecahan campuran akan menjadi 1/2/3. Jadi caranya dari angka 5 sebagai pembilang itu dibagi penyebutnya 3 sebagai penyebut. Jadi kalau di sini 5/3 dibagi 3 itu tidak bisa, tapi kita mengambil yang terdekatnya. Jika 5 dibagi 3 adalah yang terdekat hanya ada 1. Kenapa? Karena kalau jika 2 maka hasilnya akan menjadi 6. Itu melebihi angka dari pembilang. Jadi bisa disimpulkan kita ambil 1 saja di sini. 5 bagi 3 kita ambil 1 di sini. Lalu di sini penyebutnya tetap menjadi angka 3. Kenapa di sini tertuliskan 2? Karena sisa ataupun selisih dari 5 dengan 3 atau 5 hasilnya 3 tadi pembagian itu menjadi 2. Selisihnya adalah 2 ini. Jadi jika 5 dibagi 3 hasilnya 1, selisihnya ada 2, kita taruh sini, akan menjadi seperti ini. Dan cara penjumlahan terakhir adalah 1/2/3. Ini adalah bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa. Tapi kita bisa mengambil cara cepatnya saja tanpa ada penjumlahan di sini. Kita langsung saja. Ini ada contoh kedua, 14 bagi 5. Kita ambil terdekatnya. 14 bagi 5 itu hasilnya 2. Karena kalau 5 dikali 2 itu hasilnya 10. 5 dikali 3 itu akan menghasilkan
15 itu melebihi pembilang. Jadi kita ambil yang terdekat adalah 2. Jadi seperti itu. Kita ambil 2 di sini. Nah, setelah itu kita ambil selisihnya. Jika 2 dikali 5 adalah 10, maka 10 sama 14 selisihnya adalah 4. Nah, jadi kita taruh 4 di sini dan penyebutnya tetap 5 seperti itu. Jadi hasil campurannya adalah 2/4/5 itu. Selanjutnya, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk biasa. Jadi ini berbalik. Kalau tadi biasa ke campuran, sekarang yang campuran ke pecahan biasa. Ini sebaliknya. Contoh yang pertama, ada 4 1/3. Jadi caranya adalah bilangan bulat. Ini adalah bilangan bulat 4 kali penyebut. Ini adalah penyebut 3 yang di bawah ditambah pembilang. Di sini ada pembilangnya 1. Jadi secara langsung rumusnya adalah 4 sebagai bilangan bulat dikalikan 3 sebagai penyebut ditambah 1 sebagai pembilang. Hasilnya nanti 4 dikalikan 3 ada 12 di sini. Ditambah 1 hasilnya 13. Terus penyebut yang ada di sini akan tetap menjadi angka 3 seperti yang pertama, seperti itu. Jadi pecahan campuran 4 1/3 jika dirubah menjadi bentuk pecahan biasa akan menjadi 13/3. Jadi seperti itu. Oke, jadi ada contoh satu lagi di sini. 1/2/5 jika dijadikan pecahan biasa akan menjadi 7/5 karena ini maaf, ini terbalik. Ini seharusnya 1 dikali 5, tapi sama saja. Harusnya bilangan bulat dikali 5 ditambah 1 seperti itu. Nanti akan muncul hasilnya 5 dikali 1 tetap 5 hasilnya. Terus ditambah 2 sebagai pembilang, hasilnya 7 di sini. Nah, hasil terakhirnya menjadi 7/5. Itu adalah bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran 1/2/5. Selanjutnya, yang ketiga, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Di sini ada caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Penyebut harus diubah menjadi bilangan 10, 100, 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Contoh yang pertama, 1/5. Ada bilangan 1/5 kita jadikan per 10. Kita jadikan per 100 juga bisa nantinya. Akan tetapi di sini kita jadikan per 10. Jika penyebut dijadikan 10, penyebutnya berapa? 5. Kita jadikan 10 bisa. Jadi kita jadikan 10 berarti dikali berapa? Dikali 2. Nanti pembilang akan juga sama dikalikan 2 seperti ini. Hasilnya 1 kali 2, 2. 5 kali 2, 10. Sudah jadi per 10. Jadi di sini hasilnya 0,2. Ini adalah bentuk desimal dari pecahan biasa. Jadi jika ada seumpama soal pecahan campuran diminta untuk mengubah menjadi bentuk
desimal, langkah pertamanya adalah kita merubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, setelah sudah menjadi pecahan biasa, baru kita dapat mengubah menjadi pecahan desimal seperti itu. Oke, contoh selanjutnya di sini ada 4/100. 4/25. Nah, di sini penyebutnya 25. Kita tidak bisa menjadikan ke per 10. Nah, kita naikkan, coba kita per 100, bisa enggak? Oh, bisa. 25 dikali 4 adalah 100. Nah, di sini pembilangnya 4. 4 dikali 4 adalah 16. Jadi secara otomatis langsung di sini 0,16 sama dengan pembilangnya. Di sini juga harus sama dengan pembilangnya, kita samakan. Nolnya tetap 1. Selanjutnya yang keempat, mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, cara yang harus diperhatikan adalah jumlah angka di belakang koma. Jika satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Seperti itu. Jika ada 3 di belakang koma, juga 1000, dan seterusnya bertambah. Komanya bertambah 0 di belakangnya. Seperti itu. Kita langsung saja. Contoh, mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa. Pecahan desimal tadi khasnya adalah 0 mempunyai koma. Di sini ada bilangan 0,4. Nah, di sini mempunyai 1 angka di belakang koma. Nih, 1 angka, berarti kita jadikan penyebutnya 10. Jika nanti ada 2, maka kita jadikan per 100. Nah, kalau di sini kita langsung saja 0,4 sama dengan 4/10. Sama dengan, disederhanakan ya. Ini sebenarnya sudah menjadi bilangan pecahan biasa, tapi masih bisa kita sederhanakan kembali. Tapi kalau nanti hasilnya sudah sederhana, jadi kita tidak perlu untuk menyederhanakan. Mensederhanakan di sini bisa 4/2, hasilnya 2. Kalau menyederhanakan, pembilang dan penyebut harus sama. Jika pembilang dibagi 3, maka penyebutnya dibagi 3. Jika 2, maka penyebutnya juga harus 2, harus sama. Di sini 4/2 adalah hasilnya 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Contoh selanjutnya 0,15. Di sini ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi per 100. Maka di sini langsung menjadi 15/100. Kita sederhanakan kembali. Jika pembilangnya ada 5, maka pembagi penyebutnya juga harus 5. Nah, di sini 15/5 hasilnya ada 3, dan 100 dibagi 5 hasilnya 20. Seperti itu. Yang terakhir, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan persen, bentuk persen, ke pecahan biasa. Yang pertama, pecahan biasa ke persen dulu. Ada soal 1/4. Nah, 1/4 dijadikan persen, hasilnya 25%. Bagaimana caranya?
Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa atau persen menjadi per 100. Semua harus dijadikan per 100. Nah, penyebut di sini harus kita rubah menjadi 100. Maka di sini ada angka 4. Biar menjadi angka 100, kita kalikan berapa? Kita kalikan 25. Kita mencari ini. Kita kalikan 5, oh kurang. Kita kalikan 6, kurang. Dan sampai akhirnya kita harus mengkalikan 25 agar menjadi angka 100. Kalau di sini 25, maka di atasnya pengkali pembilangnya juga 100. Jadi nanti akan rumusnya akan menjadi seperti ini. 1 dikali 25 sama dengan 25, 4 dikali 25 sama dengan sudah 100. Nah, penulisannya pembilang sama persis dengan di sini, tinggal ditambahkan satuan persen di belakangnya seperti itu. Next, selanjutnya ada pecahan persen yang dirubah menjadi pecahan biasa. Di sini 25% kita kembalikan 25% dibagi 100 per 100, langsung dijadikan 25 per 100, langsung gitu. Nah, langsung kita sederhanakan. Ini sudah menjadi pecahan biasa, kita sederhanakan. 25 bagi 25 menjadi 1, 100 bagi 25 hasilnya 4. Nah, seperti itu. Jadi sementara pembelajaran matematika hari ini sampai di sini dulu. Mungkin jika ada kesulitan, ada kebingungan, anak-anak bisa tanyakan kepada kakak, kepada saudara, kepada orang tua. Jika masih terkendala, anak-anak bisa mencari informasi di internet ataupun buku-buku yang lain, dan juga bisa menghubungi guru kelas masing-masing. Nanti bisa japri kesulitannya di mana, kebingungannya di mana, nanti bisa ditanyakan. Dan anak-anak bisa mengulang-ulang videonya jika seumpama masih bingung, dikembalikan lagi, diulang lagi, kembalikan lagi, diulang lagi, tidak apa-apa. Pembelajaran kali ini sudah selesai pada Nang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.